Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bu Nani berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya, serta bersukacita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah online lagi. Nah, Bu Nani ingatkan ya, sebelum kita beribadah, kalian harus pinter, harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab atau Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Dan Bu Nani juga berpesan, selama mengikuti ibadah, kalian tidak boleh sambil bermain, sambil tiduran, atau sambil makan. Tidak boleh ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini anak-anakmu akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Bimbing kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bagaimana anak-anak masih bersukacita dalam ibadah pada hari ini? Nani percaya kalian masih bersukacita mengikuti ibadah hari ini. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Sudah menyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Masih semangat kan? Iya. Hari ini kita juga akan mendengarkan cerita. Nah, ceritanya apa ya kira-kira ya? Nah, kita tunggu nanti ya ceritanya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu dan membaca Alkitab. Tapi sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak siapkan ya Alkitab atau Alkitabnya. Dan selama mendengarkan cerita, anak-anak tidak boleh sambil tiduran, sambil ngemil, sambil bermain ya. Kita dengarkan sama-sama ceritanya ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Nah, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata, hati, dan telinga kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Nah, Nani bacakan ya. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat?" Anak-anak, pernahkah kalian dinasihati oleh orang tua? Senang atau tidak jika ada orang tua yang menasihati dan mengingatkan kita? Apa tujuan orang tua mengingatkan kita? Iya, tujuan orang tua mengingatkan anak-anaknya adalah agar anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus yang mengingatkan murid-muridnya. Anak-anak, tahukah gambar siapakah ini? Iya, pintar. Ini adalah gambar Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Iya, Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan kepada Yudas Iskariot? Ya, Tuhan Yesus memperingatkan Yudas Iskariot agar senantiasa waspada dan berhati-hati. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Akan ada seorang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Ya, begitu Yudas Iskariot menerima roti dan memakannya, Yudas Iskariot langsung pergi meninggalkan Yesus tanpa berhenti sejenak atau memikirkan apa toh maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, karena Yudas Iskariot tidak
mendengarkan peringatan dari Tuhan Yesus, maka hatinya dikuasai oleh iblis. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Iya, akhirnya Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Anak-anak, Bu Nani punya gambar yang kedua. Ya, siapakah ini? Iya, ini adalah Simon Petrus. Simon Petrus juga merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, dalam percakapan pribadinya dengan Tuhan Yesus, Simon Petrus memperlihatkan kerinduannya untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ia mengatakan tekadnya untuk memberikan nyawanya bagi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkalnya 3 kali. Nah, apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada Simon Petrus untuk menjaga tutur kata dan sikapnya, agar Simon Petrus tidak terjatuh ke dalam sikap penyangkalan. Apa itu penyangkalan? Ya, penyangkalan itu artinya tidak mengakui, ya. Nah, Simon Petrus ini telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, ya. Dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Yesus, ya. Itu yang dilakukan oleh Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Ia telah menyangkal 3 kali. Dari kisah Yudas Iskariot dan Simon Petrus, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Apa yang akan kita lakukan saat kita memiliki niat buruk atau menghadapi bahaya yang dapat melemahkan iman kita. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan Yesus tidak diam saja. Tetapi Tuhan Yesus memakai banyak cara untuk menyapa dan mengingatkan kita agar kita menjadi anak-anak yang baik, ya, agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Nah, caranya bagaimana? Ya, Tuhan memakai orang tua kita, guru, teman-teman kita, atau bahkan melalui perenungan firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita percaya ketika Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita, itu adalah karena kasih-Nya dan untuk kebaikan kita. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Iya, siapa tadi tokohnya? Iya, pinter. Yudas Iskariot dan Petrus. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan cerita, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, ya, dilipat yang rapi, ya. Terus ditulisi ibadah tanggal 3 April 2020, ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
bahan yang sudah kita kumpulkan tadi, mari kita haturkan di dalam doa. Tapi sebelum berdoa, Bu Nani ingatkan lagi, ya, sikap berdoa bagaimana? Iya, sikap berdoa harus duduk yang rapi, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil bermain ataupun sambil makan, ya. Kalian harus duduk yang rapi, ya. Matanya ditutup, ya. Nah, kita akan berdoa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, ya. Iya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengaturkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima sebagai persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap usaha maupun pekerjaannya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai dan berkati kami, Tuhan, hari lepas hari, supaya kami anak-anak-Mu boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan melalui Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tidak terasa ibadah pada hari ini akan berakhir. Nah, sebelum ibadah ini berakhir, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.